Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derajat dan takwa serta makom kedudukan hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tergantung daripada pertemuan antara diri aku sebagai hamba dan diri aku sebagai yang menciptakan diri. Pertemuan di tempat mana di tubuh ini, maka itulah yang menentukan derajat dan makom level daripada takwa dan iman, akidah dan tauhid. Jiwa atau nafas adalah merupakan hamba Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadi diri daripada raga dan jasad manusia. Maka nafas atau jiwa ini yang akan bertemu dengan yang menciptakan nafas atau jiwa, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia, zat yang agung. Di mana ke tempat indah bertemu itu? Pada hakikatnya semua hamba Allah akan berdiskusi kemudian menarik kesimpulan bahwa nafas yang kita masukkan dengan lantunan kalimat zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu kita kumpulkan dan bermuaranya di perut kita. Tidak. Adapun bermakom dan bermuara di perut, makom yang terendah itu yang disebut dengan makom syariat. Nafas perut, nafas syariat. Nafas hati, nafas tarekat. Tempatnya di ulu hati. Nafas dada, nafas hakikat. Tempatnya di dada. Kemudian nafas rahasia, ma'rifat billah, ada di jalan antara kerongkongan menuju ubun-ubun kepala manusia. Letak dan posisi daripada nafas kehidupan inilah menjadi titik tumpu bertemunya antara aku sebagai hamba dan aku sebagai yang menciptakan hamba, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan perjalanan nafas, perjalanan jiwa untuk masuk tenggelam hingga singgah di perut, singgah di ulu hati kolbi manusia, singgah di dada, singgah di kerongkongan sampai dengan ubun-ubun. Bukanlah sebuah training dan pelatihan dengan kesengajaan dan inisiatif, tidak. Tetapi sebuah ikhtiar yang kita lakukan sementara berupaya untuk bertemu dan menempatkan posisi di perut, di hati, di dada, kerongkongan dan ubun-ubun. Adalah kuasa dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemampuan dan energi dahsyat yang menghantarkan melalui malaikat Jibril alaihissalam dan malaikat Israil alaihissalam, serta mursyid, robitah mursyid, dan Allah maha baik yang sebagai penentu segalanya, yang mengamanahkan kuasa mengantar, memberikan mandat kuasa mengantar, mengkawal adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nafas yang turun ke singgasana perut dan kolbi di makom syariat dan makom nafas tarekat dihantar dan dikawal oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ketika naik di atas makom dada, di atas nafas dada, di area dan wilayah negeri malakuti ruh al malakuti nur menuju negeri Allah di ubun-ubun kepala, maka gawean ataupun urusan ini dikawal dihantar oleh malaikat Israil alaihissalam, serta kawalan daripada mursyid, kawalan daripada robitah mursyid, kawalan daripada dato-dato murobi yang sanadnya tembus kepada robitah mursyid baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah peranan di dalam menghantarkan dengan karomah dan laduni Allah Subhanahu wa Ta'ala seseorang salik ini berjalan hingga dia tidak lupa diri bahwa sesungguhnya perjalanan itu secara ghaibiah, walaupun dia tidak kasaf melihat, tetapi yakinlah bahwa hantaran menuju ke negeri Allah, bertemu, bermusyahadah, bercengkrama, tenggelam fana lebur di dalam zatnya, adalah merupakan tugas dan peranan daripada utusan-utusan Allah ini. Insya Allah, maka seorang salik tidak akan bertakabur diri bahwa ketika dia hanya mendapat amalan zikir daripada mursyidnya, maka dia sudah mampu sendiri berjalan. Tidak. Semuanya adalah merupakan tuntunan daripada Allah sebagai maha guru, robita mursyid, datuk baginda Nabi Muhammad SAW, dan murobi turun sampai kepada mursyid. Insya Allah. Itulah etape dan tahapan jalan ghaibiah menghantarkan kepergian nafas menuju ke makom syariat perut, menuju ke makom tarekat hati, menuju ke makom hakikat dada, menuju ke makom ma'rifat
yaitu di kerongkongan menuju ke ubun-ubun kepala manusia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Insyaallah. Adapun dampak dan efek daripada ketika kita bertemu Allah di setiap makom dan derajat iman dan takwa ini dapat kita rasakan. Seseorang ketika dia selalu berziarah, dia selalu berjalan, bertemu dengan dirinya, bertemu dengan Sang yang menciptakan dirinya, Allah Subhanahu wa taala yang agung dan mulia, Allah Azza wa Jalla, insyaallah di makom syariatnya. Maka hamba Allah ini memiliki karomah laduni Allah Subhanahu wa taala, ilham ilahiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kelebihan duniawi yang dimiliki. Insyaallah bisa saja dia menjadi seorang tabib, bisa saja dia memiliki ilmu sakti mandraguna dan ilmu-ilmu lain yang berhubungan dengan 3 alam, alam bumi, alam jin dan alam arwah. Insyaallah begitu juga hamba Allah yang berada di makom takwa, iman dan tauhid, di hati, di dada aras Allah, kemudian di kerongkongan sampai dengan di ubun-ubun kepalanya. Ada kebesaran dan kelebihan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya, kekuasaan yang maha dahsyat yang diberikan kepadanya, insyaallah. Sebagai lambang bahwa kuasa dirinya sebagai aku hamba telah fana dan lenyap dalam aku Allah Subhanahu wa taala. Telah tenggelam dan lenyap dalam sifatnya, telah tenggelam dan lenyap dalam asmanya, telah tenggelam dan lenyap di dalam zatnya. Itulah leburan dan fana dari af'al, lebur di dalam asma, dan asma lebur di dalam sifatnya, sifat lebur di dalam zatnya. Itulah jasad, tubuh raga yang hina ini lebur di dalam hati, hati tenggelam dan lebur di dalam dada, di dalam nafas, kemudian nafas tenggelam dan lebur di dalam nur Muhammad tenggelam dan lebur di dalam nur Allah. Maka ketika kita mendengarkan tausiah, ilmu dan pengetahuan yang kita baca melalui warisan kitab-kitab yang mulia murabi guru-guru kita, maka hendaklah kita menyadari bahwa semuanya ini kita amalkan sesuai dengan ijazah dan talqin yang diberikan oleh mursyid kita, diberikan oleh guru kita. Mursyid dan guru yang sanadnya sampai ke datuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian insyaallah mudah-mudahan kita tidak salah jalan. Karena di jalan berbagai tebaran hamparan ciptaan Allah alam semesta raya ini, bagaimanapun cuma satu pintu masuknya keselamatan kita di dunia sampai di akhirat. Itulah pintu Muhammad. Pintu Muhammad sebagai robita mursyid. Maka banyak pintu yang bertebaran ini, kalau tidak berindukan pintu Muhammad, maka jelas dia salah jalan. Kematian dalam konteks ada 4 tingkat: kematian syariat, kematian tarekat, kematian hakikat, dan kematian ma'rifat. Biasanya hamba Allah yang meninggalkan dunia dikonteskan dalam pandangan dan tatapan mata syariat bahwa selamatnya hamba Allah ini ketika dia meninggalkan dunia mengucapkan zikir la ilaha illallah. Lalu konteks tarikatnya mengaturkan bahwa apabila di akhir hayatnya dia melantunkan zikir Allah, Allah, Allah. Lalu hakikat di ujung nafas terakhirnya dia menyebut huwa, hu Allah, hu Allah. Zikir nafi isbat. Kematian ma'rifat. Semuanya itu sudah bermuara dan berakhir dengan ah. Tanda-tanda kematian syariat, hancur tubuhnya di dalam kubur. Kematian tarekat, tubuhnya tidak rusak dan kering. Kematian hakikat, tubuhnya tetap utuh, rambutnya bertambah panjang, kukunya lapang, wajahnya bercahaya-cahaya, utuh tidak dimakan tanah. Kematian ma'rifat, tubuhnya lenyap dalam kubur, bahkan sebelum dikuburkan tubuhnya telah lenyap, diambil oleh para malaikat, dibawa ke tanah suci Makkahil Mukarram menjadi seorang kekasih Allah. Karena tugasnya mendakwah dan membagi ilmu belum selesai. Ada juga kekasih Allah, tetapi meninggal tidak hilang di kubur, utuh, tidak dimakan tanah, tetapi tidak hilang. Hal ini menunjukkan bahwa kekasih Allah ini tugasnya telah selesai sebagai seorang murabi, sebagai seorang ulama. Maka insya Allah dia kembali ke alamnya para wali Allah, alam kekasih Allah. Bagi yang belum dikuburkan dan di dalam kubur hilang jasadnya, maka
menunjukkan bahwa kekasih Allah yang dimuliakan Allah ini masih menebarkan ilmu yang tersisa, yang belum selesai mandat dan tugas dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Membungkus diri sebelum mati, lenyapkan dirimu ke dalam hati. Mandikan diri bukan dengan air, tetapi maksudnya lenyapkan dirimu di dalam lautan Allah. Atau sembahyangi dirimu melalui sendihmu, artinya bahwa rahasiamu lenyap pada Nur Muhammad. Nur Muhammad lenyap pada Nur Allah. Maka mandikan dirimu bukan dengan air, bungkuslah dirimu bukan dengan kain kafan, sembahyangi dirimu sebelum mati, kuburkan dirimu bukan dengan tanah. Tetapkanlah hatimu dalam keyakinan bahwa itu asa adanya. Sudah ada cahaya yang tiada seumpamanya, sedang masih ada perasaan sakit dirasakan itu pada saat jelang sakaratul maut nanti, maka sesungguhnya jangan dulu diikuti. Bila telah merasakan ketenangan dan kenikmatan semata dan seluruh perasaan telah sudut, berarti yakinlah bahwa Tuhanmu telah ada. Allah Azza wa Jalla telah menjemputmu. Apakah ada nur atau tidak, berangkatlah, insya Allah Anda telah selamat. Tidak sewajarnya bagi seorang fakir menonjolkan dirinya sebagai pembimbing manusia, kecuali Allah telah memberinya ilmu ulama serta petua ahli hikmah. Sabar itu lebih utama daripada orang kaya yang bersyukur, kata murabbi kita Datuk Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Orang fakir yang sabar dan bersyukur lebih utama dari semuanya, dan tidak ada orang yang senang terhadap cobaan dan merasakan keenakan kecuali bagi orang yang mengetahui zat yang membuat cobaan. Tidaklah pantas untuk menghadap Allah Ta'ala kecuali orang yang suci dari kotoran dosa, dan tidak seorang pun dibuka hatinya kecuali orang yang pernah mencari ilmu dan tidak menuruti godaan hawa nafsu. Oleh karena manusia pada umumnya tidak suci, maka Allah Ta'ala mencoba mereka dengan beberapa penyakit untuk mencucikan mereka, sehingga mereka dekat dengan Allah, baik mereka merasakan hal itu atau tidak. Dan jangan sekali-kali kita mencintai atau membenci seseorang kecuali sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, agar kamu tidak mencintai seseorang atau membencinya berdasarkan hawa nafsu. Oleh karena itu, maka indahnya perjalanan pulang, kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Sang Yang Maha Agung, pulangkan kita dalam keadaan nikmat, pulangkan kita dalam husnul khatimah, pulangkan kita dalam keadaan nikmat, pulangkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma biha, Allahumma biha, Allahumma biha bihusnul khatimah. Allahumma hawina alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa minal hisab. Ya Allah, kepadamu lah kami berserah diri. Insyaallah Engkau datangkan kami dalam keadaan nikmat ayah dan bunda kami, maka pulangkanlah kami dalam keadaan nikmat pula ya Allah. Hanya Engkau lah yang mengasihi dan menyayangi kami, seperti Engkau mengasihi dan menyayangi datuk kami baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti Engkau mengasihi dan menyayangi keluarganya, ahlul bait dan turunan darahnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.